Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Pendidikan. Bersama saya Mutmainah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat hangat di dunia pendidikan, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Dan hari ini saya sudah bersama Ibu Tina, salah satu guru di SD Negeri 6 Tigas. Halo Ibu, apa kabar? Halo deh, alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ngobrol dengan mahasiswa yang mempunyai semangat belajar tentang dunia pendidikan. Wah, saya juga senang Bu, karena kan sekarang di kampus sudah banyak membahas tentang kurikulum merdeka. Jadi saya ingin tahu langsung dari guru yang sudah menerapkannya di sekolah. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih perencanaan kurikulum merdeka di SD Negeri 6 Tigas ini? Baik deh, jadi sebelum kami mulai menerapkan kurikulum merdeka, kami membentuk tim pengembang kurikulum di sekolah. Di situ kami bersama kepala sekolah dan guru-guru melakukan analisis konteks, yaitu melihat kondisi sekolah, potensi siswa, dan sumber daya yang kami punya. Berarti tidak langsung jalan ya Bu, tapi benar-benar direncanakan dulu dari awal. Ya, betul. Setelah itu kami menyusun kurikulum operasional sekolah yang sesuai dengan karakter SD 6 Tinggas. Kami juga mengikuti pelatihan dan berdiskusi dengan sekolah-sekolah lain untuk memperdalam pemahaman tentang filosofi kurikulum merdeka, bahwa belajar itu harus berpusat pada siswa, bukan pada guru. Kalau sudah direncanakan, lalu seperti apa pelaksanaannya di kelas Ibu? Nah, di pelaksanaannya, kami berusaha memberi ruang seluas-luasnya untuk berekspresi dan mencoba. Misalnya di kurikulum merdeka ini ada proyek penguatan profil merdeka Pancasila di kelas 4. Kami pernah membuat proyek tentang menjaga lingkungan sekolah. Anak-anak tidak hanya belajar teori, tapi juga melakukan aksi nyata, membuat poster, menanam bunga, bahkan membuat video pendek kampanye kebersihan. Wah, keren sekali Bu. Jadi konsepnya ini kontekstual dan menyenangkan ya Bu. Iya, anak-anak jadi lebih semangat. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Kami memfasilitasi, mengarahkan, dan memberi umpan balik sesuai kebutuhan tiap anak. Oh iya Bu, bagian yang sering bikin bingung itu di bagian asesmen. Nah, kalau di kurikulum merdeka ini penilaiannya itu seperti apa ya Bu? Di kurikulum merdeka, asesmen tidak hanya berupa angka. Kami menilai proses, sikap, dan keterampilan anak melalui asesmen formatif dan sumatif. Misalnya, saat proyek berlangsung, kami melakukan observasi dan mencatat perilaku positif, memberi umpan balik langsung. Berarti tidak menunggu sampai ujian akhir ya Bu? Betul, jadi asesmen itu berlangsung sepanjang proses belajar. Bahkan anak-anak bisa melakukan refleksi diri, menilai apa yang mereka kuasai dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, mereka belajar bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Kalau dari sisi sekolah Bu, bagaimana evaluasi penerapan kurikulum merdeka ini? Kami melakukan evaluasi secara berkala, biasanya lewat rapat refleksi guru setiap akhir tema atau akhir semester. Kami membahas apa yang sudah efektif, kendala yang dihadapi, dan ide-ide untuk perbaikan. Kami juga melibatkan kepala sekolah dan kadang orang tua dalam memberikan masukan. Jadi proses evaluasi ini kolaboratif. Jadi semua pihak itu ikut terlibat ya Bu, seperti guru, sekolah, dan orang tua murid juga ikut terlibat.
Iya, karena keberhasilan kurikulum merdeka itu tidak bisa hanya dari guru. Semua harus ikut berperan, dan paling kami syukuri, sekarang anak-anak terlibat, lebih percaya diri dan senang belajar. Wah, saya benar-benar banyak belajar hari ini. Mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang kreatif, asesmen yang berpihak kepada siswa, dan evaluasi yang reflektif, semua itu saling terhubung. Betul, betul deh, intinya kurikulum merdeka bukan hanya soal dokumen baru, tapi perubahan cara berpikir bahwa setiap anak punya potensi unik yang perlu difasilitasi. Terima kasih banyak Bu sudah berbagi pengalaman yang sangat berharga. Semoga cerita ini di SD Negeri 6 Tegas ini sangat menginspirasi untuk guru lain dan calon guru lainnya. Nah, sama-sama dek, semoga kamu juga menjadi guru yang merdeka dan menginspirasi. Amin. Nah, terima kasih juga buat para pemirsa yang sudah menyimak cerita kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan menjadi pendidik cerdas berkualitas. Audio Jungle.